حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berarti ini Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyam siyam Ramadan. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal iman wal Qur'an. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Akhirnya ibu-ibu, Ramadan membersamai kita. Alhamdulillah. Ini bukti nyata kalau Allah masih mencintai kita semua. Jenengan dipertemukan dengan Ramadan. Insya Allah panjang umur semuanya dan sehat walafiat. Sehingga nanti Ramadan tuntas 1 bulan penuh proyek-proyek Allah, agenda besar yang Allah perintahkan kepada kita bisa kita laksanakan dengan sempurna. Ibu-ibu, ini Ramadan rutinitas tahunan, bentuk cintanya Allah kepada kita yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, hanya kita. Karena Allah memahami betul sekaligus bentuk penghormatan yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Kita ini umat yang serba terbatas. Umat hidup di akhir zaman. Umurnya pendek-pendek. 60, 70, tua dikit, 80, 90 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibandingkan dengan umat sebelum kita, mereka-mereka itu umurnya di atas 100 tahun. Bahkan ada satu umat yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Kalah kita dengan mereka semua. Secara kuantitas jumlah amal saleh yang dilakukan ini. Tapi ibu tidak boleh putus asa. Walaupun kita menjadi umat akhir zaman, umat yang minimalis seperti ini, insya Allah amal-amal kita melampaui batas. Lebih banyak, lebih berat nanti di hadapan Allah dibandingkan dengan umat sebelum kita. Walaupun umurnya kita pendek. Kenapa? Allah karuniakan kepada kita namanya bulan suci Ramadan ini. Di Ramadan ini ibu-ibu sekalian, ada puasa.
Nanti saya merenungi masalah ini. Kenapa kita suruh puasa? Di bulan Ramadan ini, ibu juga diperintah untuk banyak zikir. Zikir terbaiknya itu adalah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, atas arahan Nabi, biar komplit kepribadian kita ini, dan jarang-jarang ibu, selama 11 bulan yang lalu kita istiqomah, sujud, ruku, minimal 11 rakaat salat tarawih. Salat tarawih itu adalah tahajud kita di bulan Ramadan. Luar biasa ini bu. Siangnya berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus, tidak bermaksiat karena Allah. Malamnya tidak langsung tidur. Allahu Akbar. Hak malam kita laksanakan. Namanya salatut tarawih. Di bulan Ramadan ibu-ibu ada kepastian. Dan ibu harus yakin itu. Dosa kita 0. Akan diampuni oleh Allah kalau ibu merapat kepada Allah. Melangitkan curhat terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dosa besar sekalipun ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, subhanallah, amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu ngaji begini sekarang ini, sama seperti ibu ngaji di luar Ramadan 70 kalinya. Ya, ini ngaji begini nih bu, Sabtu begini, seakan-akan ibu ngaji Sabtu di luar Ramadan 70 kalinya. Sampai dalam hadis, walaupun ada yang mendaifkan hadis ini, kalau saya sih ini terkait dengan masalah fadhailul a'mal. Ibu salat sunnah di bulan Ramadan itu menyamai pahalanya, hampir sama pahalanya dengan salat wajib di luar Ramadan. Ibu salat wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 kali salat wajib di luar bulan Ramadan. Nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian besar kalau kemudian kita mensikapi Ramadan biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Akhirnya jadi bulan-bulanan Ramadan nanti ibu. Pastikan ini Ramadan terbaik saya. Karena belum tentu tahun depan ibu bisa berjumpa dengan Ramadan. Ramadannya pasti datang tiap tahun. Tapi kitanya, wallahu alam. Dan kita bersyukur sekarang ini ibu dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan puasa kita puasa terbaik. Salat malam kita salat malam terbaik. Bacaan Quran kita baca Quran terbaik. Pokoknya semua terspesial. Ya. Dan bahkan ibu, Allahu Akbar. Ini yang saya meyakini betul ibu. Doa kita tidak ada hambatan. Tembus. Didengar langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, coba lihat bahasa Rasul kepada kita sebelum saya memulai satu persatu. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i wal Baihaqi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan. Telah datang menemui kalian bulan Ramadan. Ini hari yang keberapa? Yang ketiga atau hari yang keempat bagi teman-teman di Muhammadiyah. Jangan diperselisihkan ibu ya. Ini perbedaan yang biasa. Sehingga kita dewasa mensikapi masalah ini. Insya Allah masing-masing beristihad. Dan istihad bagi kita, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya, karena mustahil pemerintah itu juga berdiskusi panjang lebar untuk menyesatkan kita tidak masuk akal. Istihad dengan pola pandang yang mungkin tidak bisa dipertemukan, sudah berjalan sesuai dengan keyakinan kita, seperti itu. Yang perlu kita perdebatkan yang tidak puasa itu, Bu. Yang tidak salat malam, ya. Debat-debat tapi tidur nanti subuhnya 6:30 baru bangun. Sahur nggak sahur, puasa nggak jelas.
tapi berdebat. Dahsyat itu. Oke. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atakun syahrul Ramadan, datang menemui kalian bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak. Ini bulan yang diberkahi. Tahu barakah itu, Bu? Barakah itu, al-barakatu ziyadatul khairat. Ditambah memang oleh Allah nilai-nilai kebaikan ini. Ya, itu yang saya katakan tadi. Sunnah sama dengan wajib. Wajib sama dengan 70 kalinya. Sekali lagi, walaupun ada yang mendaifkan hadis ini, Ibu, ada pelipat gandaan pahala yang di luar nalar kita. Allah menghambur-hamburkan, mengkucurkan barakahnya, rahmatnya yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, faradha alaikum siyamah. Memang ibadah intinya puasa. Ini satu-satunya ibadah rukun Islam bagi kita yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun pula. Dan tidak jatuh kewajibannya bagi siapapun pula. Baik laki-laki atau perempuan. Tua, muda. Kaya, miskin. Ya, bahkan sehat atau sakit. Tidak jatuh kewajiban ini. Mohon maaf. Ibu kalau haji kan juga rukun Islam ya? Wajib. Wajib tidak? Bagi yang mampu. Kan berarti kita harus jadi orang mampu. Semangat jadi orang mampu, Bu. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Perkara nanti kita berusaha untuk jadi orang mampu, tidak dimampukan oleh Allah, tidak ada kewajiban. Kan begitu logikanya. Tapi semangat jadi orang kaya. Biar saya bisa melaksanakan ibadah haji. Mohon maaf. Zakat itu wajib atau tidak? Wajib bagi siapa? Bagi berarti semangat mengeluarkan zakat. Bukan semangat menerima zakat. Tolong dicamkan ini, Bu. Ini rukun Islam. Berarti etos kerja itu harus muncul. Semangat bekerja, enggak, supaya apa? Supaya saya bisa mengeluarkan zakat, sempurna rukun Islam saya gitu. Jadi orang-orang yang nganggur, yang malas itu enggak sempurna Islamnya itu, Bu. Ya, karena dia mengikuti nafsunya. Seharusnya, termasuk juga orang yang boros, jor-joran, lagi dibuat maksiat, sampai begitu 1 tahun habis uangnya. Gajinya 50 juta, umpamanya. Loh, ada, Bu, bukan tidak ada. Ada. Di Surabaya ini banyak, Bu. Banyak Surabaya. Tapi pengeluarannya 42 juta. Ini segala macam. Lah, ya habis juga. Kenapa? Karena berlebihan. Ini juga orang yang tidak punya orientasi menyempurnakan rukun Islamnya. Artinya apa? Semangat mengeluarkan zakat, bukan semangat menerima zakat. Tidak mampu, tidak ada kewajiban. Jatuh semuanya. Kan begitu? Mohon maaf, salat. Salat semua kita wajib tidak? Wajib. Tiang agama lu, Bu. Tiang agama. Tapi buat ibu-ibu yang berhalangan, yang masih muda terutama ini ya. Kalau yang tua-tua tahu dirilah. Yang berhalangan, Allahu Akbar, itu ibu 1 bulan 1 pekan ya. Namanya haid bagi ibu-ibu. Begitu bersih. Apakah ibu perlu mengqadha salat? Halo? Ibu yang baru melahirkan. Lahirnya pas Ramadan juga itu, Bu. Awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Kurang 1 minggu. Karena ibu 40 hari ada darah nifas namanya ya. Dan nifas. 1 bulan tidak bisa puasa. Apakah jatuh kewajiban puasa itu? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Suruh ganti, Bu. Untuk salat, tidak ada kewajiban mengqadha. Padahal tiang agama. Tapi kalau puasa, suruh ganti. Kenapa kira-kira, Ibu? Salat tidak perlu ganti, tapi kalau puasa
suruh ganti. Karena di puasa ini Ibu, inilah proyek Allah tiap tahun. Disiapkan 1 bulan penuh untuk mengikis habis semua dosa, nista, maksiat, kesalahan yang disengaja akan dibersihkan semuanya lewat puasa Ibu ini. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang ya bertakwa, tapi sebenarnya makna jauhnya itu Bu, menjadi manusia yang seutuhnya. Utuh kualitas imannya, utuh kesempurnaan akhlaknya, utuh kebersihan jiwanya, utuh kelembutan perasaannya, utuh kecerdasan berpikirnya, bahkan utuh pula kesehatan fisiknya. Itu makna puasa Ramadan. Hakikat puasa Ramadan, esensi puasa Ramadan, la'allakum tattaqunnya begitu itu Bu. Ini mumpung awal-awal ya, belum seminggu ini, baru 3-4 hari. Evaluasi puasa kita ini. Saya berharap puasa kita tahun ini puasa spesial. Yang beda jauh dengan puasa-puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Ini puasa terbaik saya. Ibadah terbaik saya. Apa maknanya? Berarti kalau kita berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan perut dan di bawah perut, mohon maaf. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, serta bersenang-senang dengan suami atau istri. Tidak, bukan hanya itu. Tapi bagaimana Ibu dengan Ramadan ini ketika diperintah oleh Allah puasa, tapi juga mempuasakan seluruh fisik kita ini, Bu. Indra kita semua yang dipuasakan. Ada puasa mata. Apa maksudnya puasa mata ini, Bu? Mata tidak mau bermaksiat. Matanya tidak kepo. Tidak lihat sana, tidak lihat sini. Mata dimanfaatkan untuk melihat apa yang diperbolehkan untuk kita lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak kemudian mendelik, ya, melihat drakor, dracin, apalagi itu, Dracula, ya, ya, dan lain sebagainya. Lah. Mohon maaf Ibu ya. Ibu lihat HP saya nih Bu. Lah, tidak ada YouTube. Saya delete semua tuh. 29 Sya'ban, YouTube-nya saya delete, Instagram-nya saya delete. Betul Bu, TikTok-nya saya tidak bermain TikTok Bu. Saya delete semuanya. Oh, tidak ada. Sebenarnya saya ingin juga mendelete WhatsApp Bu, cuma tidak enak. Sudah kadang komunikasi banyak dengan orang-orang gitu. Buang waktu Bu. Dan kadang-kadang dengan WhatsApp juga ada saja berita-berita tuh Bu, gosip. Hanya kita menikmati gosip itu mengurangi pahala puasa kita. Loh, ini bukan bahasa saya. Makanya saya katakan tadi, ayo puasakan kedua mata kita. Puasakan pula kedua telinga kita. Puasakan pula mulut kita, pembicaraan kita. Puasa pembicaraan. Menahan pembicaraan kita. Puasa pula telinga kita. Puasa pikiran kita. Semuanya berpuasa anggota tubuh ini tunduk, patuh, manut kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la'allakum tattaqun. Ini bukan bahasa saya, Ibu. Nabi menguatkan apa yang saya sampaikan ini. Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju'i wal 'atashi. Berapa banyak aku perhatikan dari umatku yang merasa berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak punya nilai di mata Allah. Kenapa? Lam yada' qaula zur. Di riwayat yang lain dikatakan sama Nabi, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu aw syaraba. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang zur. Apa zur, Ibu? Penuh tipu-tipu.
omongan yang kotor, omongan yang berbau maksiat, mengumpat, memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang. Kalau berbicara pedes, suka berbohong, ribah, menyebar berita hoax. Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaga yang dia lakukan itu. Artinya puasa kita tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Puasa itu Ibu, naam, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan pasangan kita, dengan suami atau istri, tapi juga mata dijaga, mulut dijaga. Saya di rumah ya begitu kerjaannya Bu, sama ibunya anak-anak gitu. Kan biasa ibu-ibu itu Bu ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah 11 bulan tuh. Dia pulang dari pengajian, ada saja cerita gitu. Oleh-oleh itu Bu, tambahan. Saya bilang, ini puasa. Nanti nunggu malam saja, nanti kamu cerita, saya bilang. Kita tidak pingin, walaupun malam juga tidak boleh. Ya, saking hati-hatinya itu Bu. Jaga mulut kita ini. Pastikan pembicaraan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya bicarakan ini punya makna. Enggak punya delik hukum di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Pastikan mata kita ini Bu tidak lirik sana, tidak lirik sini. Ya, tidak kepo namanya itu Bu ya. Tidak terbawa oleh pingin tahu urusannya orang. Puasa enggak, saya pingin tahu urusannya Allah taala. Saya fokus sama Allah Ta'ala. Saya tidak pingin lapar saya dan dahaga saya rusak karena gangguan telinga saya, gangguan mata saya, gangguan pembicaraan saya. Bahkan pikiran pun juga begitu Bu. Tidak mau bermaksiat, tidak mau menghayal. Termasuk juga jangan banyak tidur. Banyak tidur hanya peluang-peluang kebaikan tidak bisa kita laksanakan. Emang puasakan otak kita untuk semakin cerdas di bulan Ramadan ini Bu sekalian. Inilah makna la'allakum tattaqun. Bu, begitu perhatiannya Allah kepada kita, sampai kemudian kata Nabi, sufidatis syayatin wa maradatil jan. Ini semua jin dan setan dibelenggu, diikat. Ini bukan kata-kata kiasan. Sengaja 1 bulan penuh setan jin tidak masuk ke dunia manusia. Supaya jenengan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Loh kok bisa manusia kemudian masih mengikuti itu Bu? Maunya jin dan setan ini. Ya karena kita punya nafsu ya. Nafsu yang sudah 11 bulan diwarnai oleh jin dan setan masih mewarnai kita. Justru itulah saatnya kita mengendalikan diri. Sampai diapresiasi pula sama Nabi SAW. La khalufu famis saim. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah min rihil misik. Semua orang berpuasa pasti bau mulutnya Bu ya. Ada yang pakai masker Bu ya. Ada yang tiap berbicara sama orang begini. Bu. Tahu diri ya. Ini kalau bukan kesabaran Bu. Mending kita beli permen Bu ya. Tidak bau mulut kita. Tidak ada tahu kok kita ngemil apa. Nyedot permen. Tidak ada yang tahu Bu. Biar nggak bau mulut kita. Tapi kita berbau-bau karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya maksudnya apa Bu? Ketika bau jangan banyak bicara. Loh iya Bu. Dan ibu harus bangga ini Bu. Karena nanti pada hari kiamat atyab indallah min rihil misik. Itu lebih wangi daripada wewangian yang tiada tara wanginya. Jangan diartikan kesturi misik ini Bu. Kesturi ya begitu-gitu saja baunya. Wanginya itu Bu. Ibu harus bangga nanti mulut kita ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara karunia-Nya ya. Ada lagi karunia berikutnya itu Bu. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis juga yang sahih. Kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah. Barang siapa berpuasa 1 hari saja, 1 hari saja. Apalagi 30 hari ya, atau 29 hari. Berpuasa 1 hari asal fi sabilillah. Karena Allah. Apa makna karena Allah Bu?
Itu yang saya katakan tadi, Bu, mata berpuasa, telinga berpuasa, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, penuh perhitungan, berharap yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala akan pahala ini. Itu kata Nabi, ba'adallahu wajhahu 'anin nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajah dan fisik orang itu dari sambaran dan jilatan api neraka perjalanan 70 tahun, Bu. Bu, bayangkan, Bu, perjalanan berapa? 70 tahun. Saya tidak bisa bayangkan jalan 70 tahun, Ibu. Ini satu hari saja, Bu. Jauh dari panggang api neraka. Ini sekarang keberapa? Hari keberapa ini, Bu? Hari ketiga. 3 kali 7 berapa itu, Bu? Sudah 210 tahun. Kalau yang Muhammadiyah 4 kali 4 sudah, Bu. Sudah berapa itu? 280 tahun. Kalau 1 bulan, Ibu, 30 hari berarti 2100 tahun. Perjalanan jauh dari api neraka itu, Bu. Artinya apa? Ada kepastian orang yang berpuasa itu tidak akan masuk nerakanya Allah. Asal kita menikmati betul puasa ini, Bu. Ini karunia dari Allah. Cara Allah untuk menggembleng kita. Nah, ini kita bicara karunianya ya, pahala-pahalanya, apresiasi Allah. Tapi dampak sosialnya semua kita melihat. Puasa itu melatih kita ikhlas. Puasa itu melatih kita sabar yang sebenarnya. Puasa itu melatih kita jujur dalam hidup ini. Puasa itu melatih kita disiplin. Puasa itu membuat kita muncul kepekaan dan kepedulian sosial. Peduli pada orang lain. 5 ini saja udah selesai, Bu. Ibu, asyam. Orang berpuasa ini pasti ikhlas. Saya berani menggarisbawahi ini, Bu. Orang dengan berpuasa sekarang pasti ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tidak makan, ini jelas, Bu. Iya kan? Dia tidak makan karena Allah. Dia juga tidak minum karena Allah. Dia juga tidak bermaksiat karena Allah. Padahal tidak ada CCTV, Bu. Kan bisa saja Ibu nanti pulang, mampir, tidak ada gaduh-gaduh sekarang, Bu, ya. Atau Ibu ke kafe, kalau tahu ketahuan sama orang, tinggal pakai masker, pakai kacamata hitam. Tidak ada yang tahu sudah, Bu. Kalau saya paling gampang tuh, Bu. Pakai celana yang model-model jeans sedikit, ya. Pakai apa? Topi, pakai masker, kacamata hitam. Tidak tahu itu kalau Saudara sedang masuk warung lontong balap gitu. Atau soto Madura. Buka semuanya, saya perhatikan, Bu. Dikasih tabir. Kenapa kita tidak bisa berbuat begitu? Saya sedang dipantau oleh Allah. Saya sedang ikhlas. Ibu tanpa disadari terlatih selama 1 bulan ada keikhlasan di situ. Tidak ada kepura-puraan. Tidak bisa kita membohongi diri kita sendiri itu, Bu. Saya lagi puasa. Sampai Allah mengatakan, taraka ta'amahu li ajli. Dia tidak makan karena aku memang. Dia juga tidak minum karena mengikuti perintahku. Dia juga tidak bermaksiat karena diperhatikan olehku gitu. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sih nanti akan membalas pahalanya pada orang ini. Pahala puasa itu, Ibu, itu rahasia antara Ibu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba membuka, Ibu, buku-buku hadis, tidak ketahuan apa pahala puasa itu, Bu. Ibu ngaji begini, jelas pahalanya. 1 langkah dari rumah terhapus pahala kita. Langkah berikutnya diangkat derajat kita. Duduknya Ibu di sini turun sakinah. Tubian dan curahan rahmat Allah diberikan kepada kita. Ibu mungkin tidak sadar, sampai selesainya pengajian ini satu persatu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betul itu, Bu. Dan yang paling penting, sampai selesainya pengajian ini, Allah terus-menerus mengatakan pada malaikat, aku ampuni mereka semua yang duduk karena aku ngaji seperti ini. Pahalanya jelas. Pahala ngaji jelas. Orang berangkat umrah Ramadan, Masya Allah.
Itu kata Nabi, seakan-akan dia haji bersamaku. Jelas pahalanya. Tadi salat berjamaah subuh, jelas pahalanya. Ada barakah, ada 27 kalinya. Sekarang orang berinfak dilipat gandakan sampai 700 kalinya. Jelas pahalanya. Illas saum, kecuali puasa, kata Nabi. Kenapa? Itu rahasia jenengan dengan siapa? Allah. Berarti jenengan ada kepastian berjumpa dengan Allah loh, Bu. Berjumpa Allah loh, bukan berjumpa dengan Pak Eri Cahyadi. Bukan berjumpa dengan Bu Gubernur. Bukan berjumpa dengan Pak Prabowo. Bukan berjumpa dengan siapa-siapa. Bukan berjumpa dengan pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pahalanya tergantung kualitas puasa yang sampean laksanakan. Saya merenung lagi, Bu. Gimana kalau pas berpuasa, terus tiada malam kecuali juga salat tarawih juga. Berpuasa juga salat 5 waktunya tepat waktu juga. Berpuasa kemudian Qur'annya dibaca setiap hari. Allahu Akbar. Sampai khatam selama 1 bulan ini minimal 1 kali. Bu, mustahil doa-doa jenengan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Itulah kualitas puasa yang Nabi sampaikan kepada kita, farada alaikum siyamakum. Memang wajib bagi kamu untuk berpuasa itu. Tidak bisa tawar-tawar, Bu. Ada keikhlasan di situ. Ada kesabaran. Apa sabar ini, Bu? Sabar tidak ngamuan. Iya, sabar tidak makan. Sabar tidak minum. Ya kan? Sabar tidak bermaksiat. Sabar 1 bulan loh. Kita dilatih seperti itu. Ada kejujuran. Tidak ada ceritanya orang berpuasa kemudian tidak jujur. Berbohong. Entek pahala puasanya itu, Bu. Tinggal lapar dan dahaga saja gitu. Hatta kepada anak-anak, Bu. Saya dulu ketika menyemangati anak-anak itu, saya masih ingat betul. Nanti padahal bohong saya, Bu. Tidak habis tadi bohong bicara itu. Sampaikan, Bu. Kenapa? Takut mempengaruhi kualitas puasa kita. Walaupun niatnya untuk menyemangati anak gitu. Tapi, kok berbohong saya itu. Terlatih orang berpuasa itu, Bu, tidak ada ceritanya berbohong. 1 bulan penuh, jaga mulut. Ada kejujuran, ada kesabaran. Makanya kata Nabi, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, apabila hari di mana kalian berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Jangan berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, dan jangan ngamuan. Jangan tersinggungan. Tak boleh marah-marah. Coba Ibu renungi, Bu, masalah hadis ini, Bu. Biasanya orang kalau lapar itu kan mudah disulut ya. Mudah diprovokasi. Emosinya nggak terkendali. Orang kalau lapar, Bu, tidak bisa mikir. Iya. Di kompori sedikit, waduh. Tapi justru dengan puasa, Allahu Akbar. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang ngajak, sabbahu, sabbah itu, Bu? Menghina kamu, menghardik kamu, memprovokasi kamu, memfitnah kamu di depan kamu, dan kamu tahu kamu di pihak yang benar. Terus awqatalu, atau orang ngajak berantem dengan kamu. Faliyaqul, kata Nabi, proklamirkan dirimu. Inni shaim, saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Agama saya melarang dalam kondisi berpuasa meladeni orang yang sedang panglo ini. Ini puasa yang kita inginkan. Mumpung dari awal-awal, Ibu ya, evaluasi diri masalah ini. Puasa coba lihat, sentuhan sosialnya jelas. Ada ikhlas, ada sabar, ada jujur. Terus juga ada disiplin. Iya kan? Orang berpuasa pasti disiplin salatnya. Tidak ada ceritanya orang puasa subuhnya 6:30. Tidak masuk akal. Orang berpuasa itu, Ibu, pasti disiplin baca Quran. Orang berpuasa juga pasti malamnya juga menjaga salat malamnya. Disiplin. Yang jelas disiplin berbuka puasa. Iya. Kalau berbuka puasa, semuanya disiplin.
Ya, menit-menitnya semua sama tuh Bu. Detik-detiknya persis. Lihat persis, nunggu semua. Sabar, tenang, persis. Allah kompak Bu. Disiplin yang menyenangkan. Termasuk juga disiplin sahur. Allahu Akbar. Ibu sahur ini Ibu. Allahu Akbar. Ini sukma tidak nyambung, disuruh makan. Dan kita mau. Kenapa? Karena tahu di sahur itu ada barokah. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ayo sahur, bangun. Ya, karena pada sahur itu ada keberkahan. Makanya Ibu, di antara dua momentum ini, berbuka dan sahur ini, doa Ibu tanpa ada penghalang. Tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap Ibu ketika berbuka, memang betul kata Nabi, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika sedang berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika nanti kita berjumpa dengan Gusti Allah. Berbuka puasa itu Ibu harus senang. Halo? Harus bahagia. Ibu kalau masak jangan asal-asalan. Biar bahagia suami. Suami Ibu kalau makan senyum, itu doanya khusyuk Bu. Tapi kalau makan merengut, doa tidak sempurna tuh Bu. Loh, kalau perlu tawarkan, makan apa Bang malam ini? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Sesuai dengan pemberian suami kepada ibu. Tapi tawarkan, mau makan apa? Karena kita pengen senang Bu. Pengen senang. Aib ibu pas berbuka puasa berantem sama suami. Saya kalau ngomong sama bapak-bapak lebih kencang lagi saya Bu. Saya pedes kalau bab kayak gini Bu. Memang harus saya pedeskan masalah ini. Karena ini momentum di mana doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ibu, tuh lihat hambaku tuh. Seharian dia tidak makan, tidak minum karena mengikuti perintahku. Tidak bermaksiat juga karena mengikuti perintahku dari mulai subuh sampai maghrib sekarang. Dan sekarang rezekiku ada di hadapannya. Dan dia menikmati rezekiku. Dia bahagia. Dalam kondisi bahagia, dia masih ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berdoa kepadaku. Semua permintaannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u indal iftaru du'a'un la yurad. Berdoa ketika sedang berbuka puasa itu mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbuka puasa itu Ibu, jangan ngebut. Nikmati saja pelan-pelan. Antara azan selesai sampai menjelang qomat Ibu, itu momentum doa Ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperkuat oleh hadis Nabi yang lain. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Biasakan kalian ingat Allah dalam kondisi senang, rehat, nyaman. Nanti kondisi kita banyak masalah, Allah ingat sama kita Ibu. Ibu dalam kondisi berbuka puasa, biasanya berbuka puasa lupa kita Ibu. Kebanyakan, paling doanya zahabaz zama'u wahtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu memang iya doa terus secara umum dari Rasulullah SAW. Tapi silakan berdoa sekehendak kita. Saya tidak bisa bayangkan Ibu. Kayak hari pertama kemarin Bu, yang berdoa saya diamini oleh istri saya di samping kiri saya Bu. Dia mengamini saya. Amin, amin. Ya Allah, jadikan istri yang qurratu ain dalam hati saya. Terus ada anak-anak juga Bu. Ngelihat anak-anak satu persatu. Jadikan mereka semua penjok hati kami ya Allah. Ya, lapangkan rezekinya. Berikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, jaga kemaluannya. Jaga kesehatan dirinya. Masukkan mereka kita semua ini ke surgamu ya Allah. Amin, amin. Masa tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua, ibunya anak yang berdoa tuh Bu. Suaminya yang mengamini. Anak-anak mengamini. Kan kata Nabi, doanya orang tua kepada anak makbul. Doanya istri kepada suami diterima. Istri kepada suami diterima. Hari ketiga anak Bu, yang paling besar mendoakan orang tuanya. Kan doanya anak pada orang tua juga makbul. Dalam kondisi kita berpuasa, sedang berbuka puasa lagi Bu. 1 bulan kita suasana kayak gitu, masa tidak ada satupun doa yang tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil.
Dan Allah juga memproklamirkan diri di bulan Ramadan seperti ini, Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku ketika mereka bertanya kepadamu pada bulan ini, katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib, aku dekat pada mereka ini. Ujibu da'watad da'i, aku pasti mengijabahi, merespon semua doa yang hambaku minta kepadaku. Bu, catat Bu, mulai sekarang apa permintaan Ibu? Catat betul. Pengen haji yang belum haji, minta. Pengen umrah yang belum umrah, minta. Minta keluarganya sakinah mawaddah warahmah, minta Bu. Sesuai dengan kemauan kita. Asal jangan minta yang haram-haram. Minta apa saja Bu. Sesuai dengan performa kita pada Allah Subhanahu wa taala kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting minta masuk surga ya. Loh iya Bu. Dunia ini ya Allah paling 60 70 ya. 70 tahun, masuk 80 tahun sudah nggak nikmat lagi menikmati dunia ini Bu. Loh, saya ngeliat Bu, orang tua kita nih Bu, udah 80 tahun semakin pendek Bu. Jangankan orang tua kita, saya pun Bu. Saya kemarin, nggak apa-apa saya cerita ini Bu. Saya biasa tiap Ramadan, saya biasa general check up Ibu, setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Menjelang Ramadan, nanti 6 bulan berikutnya juga. Ramadan kemarin lebih serius Bu, sampai saya kolonoskopi, endoskopi, saya MRI segala macam. Saya timbang Bu, timbangnya masih normal lah, nggak ada perubahan. Cuma saya ukur tinggi berat badan, turun 2 cm Bu. Kayak tidak masuk akal, kemana 2 cm-nya itu? 2 cm, 161 sekarang. Saya sejak dulu Bu, 164, 163. Ini sekarang 161. Kemana ini larinya, saya bilang. Itu manusia Bu, mengkeret. Semakin tua itu Bu, semakin mengkeret Bu. Bungkuk sendiri tuh Bu. Dipaksa-paksa tidak bisa lurus Bu. Berarti saya ini ada sesuatu yang tidak lurus nih Bu. Ya karena kebiasaan duduk seperti ini, kurang tegar, ya akhirnya menurun 2 cm Bu. Itu manusia. Jadi kalau kita hanya berpikir dunia, ujung-ujungnya 60, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan besarnya, setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini kemana? Ke surga atau kemana? Ramadan kesempatan bagi kita, ada kepastian saya mau ke surga. Paham Bu ya? Tolong catat omongan saya nih Bu. Di Ramadan ini ada kepastian dosa saya entek dibersihkan, dicuci, dibersihkan, diampuni oleh Allah. Dan seluruh amal saya dilipat gandakan, saya ingin masuk surga. Pastikan tuh Bu, pastikan. Ini Ramadan terspesial. Puasa saya, puasa terbaik saya. Salat malam saya, salat malam terbaik saya. Bacaan Quran saya, bacaan Quran terbaik saya. Doa saya juga doa terbaik saya. Saya ingin masuk surga di bulan Ramadan ini. Bu, tiap hari loh kita berdoa itu. Dan Allah menunggu celetukan kita ini Bu. Mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, imbangi setelah kita menikmati puasa seperti ini, memahami sudah esensi puasa yang seperti itu, hakikat puasanya seperti itu, imbangi dengan sholat malamnya ya. Bu, sesibuk apapun pula biasanya nanti dapat 1 pekan masuk sepertiga Ramadan sudah mulai malas kita sholat malam. Tahu rahasianya supaya tidak malas Bu ya. Begitu imam naik, ibu langsung naik juga. Jangan nunggu. Masuk Fatihah baru berdiri. Semakin malas Bu. Begitu berdiri, langsung berdiri. Saya praktekkan tuh Bu. Saya praktekkan betul. Pokoknya, dan saya berusaha untuk kemudian di belakang imam. Kalau tidak bisa ya di saf kedua. Imam naik, langsung naik juga. Ini menunjukkan keseriusan kita untuk menghidupkan malam. Insya Allah kita tidak akan futur nanti bab ini Bu sekalian. Terus Qur'annya juga dibaca. Sempurnakan Ramadan, karena sebaik-baik zikir di bulan Ramadan adalah kita membaca Al-Quran. Itu zikir terbaik kita. Bu, bayangkan, puasanya sempurna, salat malamnya tidak pernah absen, tiap malam juga menikmati, ya, Qur'annya dibaca pula tiap hari,
terus ibu berdoa. Ditolak tidak doa kita itu? Mustahil. Dalam kondisi berpuasa, salat malam yang sempurna, Qur'annya dibaca dengan sempurna pula, terus berdoa. Ya mustahil ditolak oleh Allah. Inni qarib, kata Allah, aku dekat. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepada aku. Bu, ini semuanya kaitannya kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Jujur Bu, ada yang mengganjal sebenarnya. Dan ini yang paling saya takuti Bu. Bagaimana hubungan kita satu sama lain ini? Pastikan di bulan Ramadan ini ibu dengan siapapun pula tidak punya masalah. Halo? Pastikan ibu berpuasa, saya tidak punya masalah. Tidak punya masalah dengan orang tua, tidak punya masalah dengan mertua, tidak punya masalah dengan kakak adik saya, tidak punya masalah dengan ipar-ipar saya. Saya juga tidak punya masalah dengan ponaan-ponaan saya, dengan paman dan bibi saya. Saya juga tidak punya masalah dengan tetangga kanan kiri saya, dengan relasi saya dengan sahabat saya. Pokoknya ibu ada kepastian saya tidak punya musuh. Ibu kalau punya musuh, punya masalah, berpuasa itu terganggu, Bu. Halo? Puasa, mau ke masjid tuh, temannya ke masjid juga yang bermasalah dengan kita. Wajah berubah tuh, Bu. Itu mengurangi pahala puasa kita. Nggak gampang loh ini, Bu. Tiba-tiba mertua datang. Sudah 2 bulan kita sudah tidak tegur sapa tuh, Bu. Dan kita tidak sempat minta maaf kepadanya. Datang lagi. Itu tanpa kita sadari tuh, Bu. Makanya hablum minan nas ini harus tuntas pula. Jujur Bu, kalau dengan Allah itu gampang. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Ghafur, punya sifat Ghafar, punya sifat Taubat. Selesai dengan Allah. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Bu. Hatta dosa besar sekalipun. Pernah zina, pernah LGBT, pernah makan uang haram, pernah macam-macam. Dengan Allah selesai, Bu. Di Ramadan selesai. Yang repot kalau ada antar manusia ini, Bu. Saya berharap mumpung awal Ramadan begini ya. Awal Ramadan, Bu. Renungi sekarang, Bu. Ibu tidak usah cerita, ya, tidak usah cerita. Ceritakan pada diri sendiri. Ya, aku mesti ada ganjalan dengan tetanggaku itu. Kan tetangga macam-macam, Bu, ya. Ada tetangga yang baik, ada tetangga yang setengah baik, ada tetangga yang seperempat baik. Iya kan? Terus bisa nggak ibu dengan tetangga itu senyum Ramadan senyum. Walaupun kita senyum, dia nggak senyum, Bu. Tidak apa-apa ibu senyum. Saya tidak ingin hasad, saya tidak ingin ada masalah dengan siapapun pula. Ini Ramadan. Bu, hati-hati. Kalau ini selesai, Bu, Masya Allah. Rasakan nanti ibu keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia baru. Seakan-akan ibu baru lahir ke dunia ini, Bu. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kayauma waladatu ummu. Sama persis seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Oke, jaga puasanya. Puasa terspesial, jaga salat malamnya, salat malam terspesial, terus jaga baca Qur'annya, bacaan Qur'an terbaik, kalau bisa khatam 1 kali di bulan Ramadan ini, terus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jaga hubungan antar manusia ini, apalagi dengan suami. Halo? Walaupun nanti uang belanjanya tidak sesuai harapan, senyum aja, Bu. Ini Ramadan mulia, Ramadan karim. Jangan dibanding-bandingkan dengan suaminya orang. Nanti lari suami ibu. Ya, hati-hati. Ini secara khusus juga disebut oleh Allah, Bu. Keharmonisan rumah tangga itu bagian dari proyek Ramadan yang Allah berikan kepada kita semua. Ibu-ibu, selamat melaksanakan ibadah terbaiknya di bulan Ramadan ini. Puasanya puasa terbaik. Salat malamnya salat malam terbaik, bacaan Qur'annya bacaan Qur'an terbaik, doanya doa terbaik, dan hubungan kita hubungan terbaik sepanjang kehidupan kita. Saya tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu, yaitu syaitan saja. Itu pun juga sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian kita ada perseteruan satu sama lain. Apalagi berantem karena urusan takjil, Bu.
Tak masuk akal. Berebut tahu isi, berebut ote-ote, berebut ya. Tolong takmir, hati-hati takmir. Bahagiakan orang yang berpuasa ini. Kalau sesekali ngambil 2 orang mungkin lapar betulan orang itu ya. Kasih toleransi lah. Karena dia sedang bahagianya menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Ya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah kita berjumpa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Wa taqabbal minna ya Rahman ya Karim ya zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.